Sebelum menonton, hendaklah subscribe YouTube Ladang Rejeki. Semoga dilimpahkan rejeki dan keberkahan kita semua. Amin. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat beberapa pendapat dari para filosof tentang people pleaser ini. Yang pertama misalnya dari Paulo Coelho. Kata Coelho, saat engkau berkata iya kepada orang lain, pastikan engkau tidak berkata tidak kepada dirimu. Jadi kalau memang kita ingin menggembirakan orang lain, pastikan itu memang keinginan kita, bukan karena terpaksa, bukan karena motifnya hanya untuk orang lain saja, tapi itu memang kebutuhan kita, keinginan kita, kepentingan kita. Jangan sampai keluar bilang iya, di dalam sebenarnya tidak. Ini dalam pergaulan sehari-hari ya seperti ewo pekewo tadi atau basa-basi itu kan sering. Padahal harusnya kita bilang iya tapi kita bilang tidak, atau sebaliknya. Itu kemungkinan kita akan menyesal sendiri karena menipu diri. Kadang-kadang kan kita misalnya, mari mas, sudah makan. Itu kan karena tidak enak kita bilang sudah, padahal belum. Kita mau menjawab belum, tidak enak. Ya akhirnya ya kita tidak dapat makan gratis. Mungkin orang yang nawari kita juga kecewa kalau tahu sebenarnya kita itu belum makan, cuma bilang sudah. Jadi kalau memang ya, bilanglah ya. Kalau tidak, bilang tidak. Dilanjutkan oleh Lao Tse. Kata Lao Tse, pedulikan pikiran orang lain dan engkau akan jadi tawanannya mereka. Orang-orang pleaser ini tadi kan yang diincar pandangan orang, pendapat orang, komentar orang. Ini kan yang kita kejar hari-hari ini. Kata Lao Tse, ya sudah, kalau kamu fokusnya ke situ ya kamu akan selalu jadi tawanannya orang lain. Dilanjutkan oleh Lao Tse, ketika seseorang percaya diri, ia tidak akan berusaha meyakinkan orang lain. Ketika seseorang nyaman dengan dirinya sendiri, ia tidak memerlukan persetujuan orang lain. Ketika seseorang menerima dirinya sendiri, seluruh dunia akan menerimanya. Jadi kata Lao Tse, kalau kita percaya diri, kalau kita yakin dengan kebenaran kita, kebaikan kita itu tidak butuh disetujui orang lain. Mengapa kita masih perlu pengakuan, kita masih perlu persetujuan orang lain? Kemungkinan kita masih belum yakin benar dengan kebenaran kita. Kalau kita sudah yakin benar, itu kan kita tidak perlu didukung orang lain. Saya tahu benar kok, kan selesai. Kalau kita masih nunggu orang setuju, kita masih nunggu orang sepakat, kemungkinan kita belum yakin. Jadi kata Lao Tse, kalau sudah percaya ya sudah, tidak butuh lagi kita keyakinan-keyakinan yang dukungan-dukungan dari orang lain. Kalau kita sudah nyaman, kita juga tidak butuh disetujui orang lain. Wong saya sukanya ini kok, ya sudah. Orang nganggapnya, wah anak muda kok begitu. Enggak, saya nyamannya ini kok. Jadi tidak butuh disetujui orang lain. Kita gelisah dengan komentar orang, tidak disetujui orang, itu karena mungkin kita belum mantap, belum yakin dengan diri kita sendiri. Dan kalau kita bisa menerima diri kita apa adanya, kata Lao Tse, seluruh dunia akan menerima kita. Sebaliknya, wong kita sendiri tidak menerima diri kita, bagaimana yang lain bisa menerima? Kalau kita tidak terima diri kita, kan kita menampilkan versi yang berbeda. Ya, diri kita yang sejati hilang, tidak mungkin orang tahu. Jadi mengikuti Lao Tse, teman-teman, ya
jalan untuk agar tidak jatuh pada pleasure tadi. Yuk, tentang hal-hal yang kita sudah mantap, yakin, benar, percaya, jangan terlalu gelisah. Saya yakin kok ini benar Pak, ya biar saja teman-teman melakukan apa, berkomentar apa, menurut saya yang baik ya seperti ini. Nah, ini gayanya Lawson. Boleh disambungkan dengan pandangannya Aesop. Aesop ini filosof era Helenisme Yunani yang terkenal sekali dengan karyanya dalam bentuk fabel, cerita-cerita binatang. Dia punya kalimat, kalau engkau mencoba menyenangkan semua orang, sebenarnya engkau tidak menyenangkan siapapun. Pak, saya ingin menggembirakan semua orang. Itu jatuhnya kamu tidak menggembirakan siapapun. Jadi kenapa? Tidak mungkin kamu bisa menggembirakan semua orang itu. Tidak mungkin kita bisa disetujui semua orang. Akan selalu ada orang yang tidak sesuai dengan yang kita lakukan, tidak cocok, tidak setuju dengan yang kita jalankan. Jadi kalau kita mencoba menyenangkan semua orang, jatuhnya adalah tidak ada satupun orang yang kita senangkan. Karena hidup ini dinamis. Jadi jangan bercita-cita memuaskan semua orang. Kalian tidak akan jalan nanti. Begitu kalian putuskan, saya melakukan ini Pak, ini menyenangkan semua orang, terus pasti ketemu, ternyata kelompok ini tidak suka. Kalau begitu saya memutuskan yang ini saja, kelompok ini tadi suka, tapi gantian yang ini yang tidak suka. Dan kita tidak akan menyenangkan siapapun pada akhirnya. Kalau misi kita adalah menyenangkan semua orang. Makanya Aristoteles memutuskan kalau tidak mau dikomentari, tidak mau dikritik, kalau kita sangat peduli dengan komentarnya orang, ya sudah. Satu-satunya jalan, kata Aristoteles, untuk menghindari kritik adalah jangan melakukan apapun, jangan berkata apapun, dan jangan menjadi apapun. Jadi kalau kita hidup dengan standar komentarnya orang, karena pasti kita akan ketemu komentar pahit, komentar orang tidak suka, komentar orang tidak nyaman. Meskipun juga pasti ada orang yang suka, orang yang nyaman dengan kita. Tapi ketidaksukaan itu pasti ada. Wong manusia itu macam-macam. Jadi jangan menghindari kritik. Kita itu manusia tidak sempurna dan sangat mungkin salah. Kalau bahasa agamanya mahalul khoto' wa nisyan, tempatnya salah dan alfa. Berarti apa? Alhamdulillah kalau ada yang kritik, membantu kita muhasabah, introspeksi. Jangan menghindari kritik. Kalau teman-teman, Pak, pokoknya saya tidak mau dikritik, saya ingin pasti semua orang setuju benar. Ya kata Aristoteles, ya kalau begitu kamu diam saja. Tidak usah melakukan apa-apa, tidak usah ngomong apa-apa, dan tidak usah jadi apa-apa. Aman sudah, tidak ada yang komentar. Tapi ya kita tidak berkembang. Jadi kita tidak jadi manusia yang sejati, tidak jadi manusia yang otentik. Jadi ini gambaran ya, bagaimana para filosof juga mengkritisi mentalitas yang sifatnya people pleaser tadi. Jadi menggadaikan jati diri kita demi hanya untuk menyenangkan orang lain. Nah, ini ada satu quotes lagi yang menurut saya menarik. Berkata iya untuk sesuatu yang tidak ingin engkau lakukan, itu sebenarnya bukan menyenangkan orang lain, tapi sekedar menghindar dari rasa tidak nyaman yang datang saat berkata tidak. Jadi kalau teman-teman merasa sungkan, Pak, mau bantah, mau bilang tidak, akhirnya kita iyakan saja apapun, itu sebenarnya tidak menyenangkan orang lain, tapi sekedar menghindari rasa tidak enak kita saja.
Jangan dikira itu kepentingan kesenangannya orang lain, tapi kepentingan egois kita agar tidak merasa tidak nyaman. Nah, ini beberapa quotes-quotes, filosofi-filosofi tentang people pleaser. Bagaimana kita jangan sampai jadi orang yang tidak punya jati diri, tenggelam saja menjalani hidup dalam rangka menghidupkan prinsip-prinsip orang lain biar orang lain senang. Nah, masih ada waktu 30-an menit. Kita sekarang masuk ke strategi-strategi kita. Gimana biar kita tidak jatuh pada aspek-aspek people pleaser tadi. Yang pertama, pastinya kita harus self-respect. Self-respect itu menghargai diri kita, apapun itu adanya. Jadi apapun situasinya kita hargai. Allah itu menganugerahkan kita segala keistimewaan, segala kekhususan yang istimewa yang tidak dimiliki oleh semua makhluk yang lain. Bahkan siapapun kita, termasuk kalau kita merasa, Pak saya ini apa sih, Pak saya ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Enggak, kita semua ini siapa-siapa dan apa-apa. Kalau teman-teman merasa secara sesungguhnya kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, ini kemungkinan teman-teman menyembunyikan anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah, atau tidak ngaku bahwa kita ini sudah diberi aneka ragam nikmat oleh Allah. Hadirnya kita di muka bumi ini sebagai manusia yang berkesadaran, itu saja sudah anugerah yang luar biasa yang tidak diberikan pada semua makhluk yang lain. Jadi yang pertama penting self-respect, menghargai diri. Kalau sudah begitu, ayo membangun self-esteem. Self-esteem itu kebanggaan diri, bahwa aku ini sesuatu, bahwa aku ini punya kelebihan-kelebihan. Mungkin aku tidak bisa ini, tidak bisa itu, tapi aku masih punya ini dan punya itu. Itu namanya self-esteem, bangga dengan diri kita. Kalau sudah sampai pada titik self-esteem, kemungkinan akan lahir dengan sendirinya self-confidence, percaya diri. Bahwa aku bisa kok, aku mampu kok, aku ini punya kok. Aku juga bukan orang sembarangan. Tidak ada orang itu yang sembarangan. Setiap orang istimewa khusus. Nah, ini rasa percaya diri. Nanti akan jadi kunci ke belakang. Kalau kita sudah bisa percaya diri, selanjutnya adalah self-assertion. Self-assertion itu penegasan diri. Maksudnya apa? Kita ikuti pandangan kita, keinginan kita. Kita akui apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka. Ini namanya self-assertion. Kalau kita setuju, ya bilang setuju. Kalau kita merasa tidak nyaman, kita bilang saya tidak nyaman dengan itu. Saya senang dengan itu. Saya tidak suka dengan yang seperti itu. Nah, ini namanya self-assertion. Tidak karena khawatir orang lain marah, ingin orang lain senang, akhirnya kita harusnya tidak suka, bilang suka. Atau sebaliknya. Nah, ini berarti kita tidak mampu self-assertion. Kalau sudah bisa self-assertion, saatnya kita bangun diri kita untuk mampu self-reliance. Self-reliance itu bersandar pada diri kita sendiri, mandiri, tidak tergantung. Nah, kalau ini butuh proses, butuh usaha. Jadi self-reliance itu berarti
Ya sudah, kalau demi kebenaran, kebaikan, prinsip-prinsip yang saya yakini, kemudian orang tidak suka dengan saya atau meninggalkan saya, ya tidak masalah. Aku bisa kok mengandalkan diriku sendiri. Nah, ini namanya self-reliance. Jadi kemandirian kita akan membantu kita untuk tidak punya pleasure attitude, tidak punya mental yang hanya asal orang lain senang, asal bapak senang, atau yes man. Tapi kita jadi orang yang self-confident, self-assertion, dan self-reliance. Percaya diri, mampu menegaskan diri sendiri, dan kuat bersandar pada diri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Kalau orang lain mau bergantung pada kita, monggo, kita bisa memberikan kebahagiaan, kegembiraan pada mereka. Tapi kalau mereka tidak suka, tidak setuju dengan prinsip-prinsip kita, ya silahkan. Ini namanya self-reliance. Jadi ini prinsip-prinsip ya, kalau saya baca cepat seperti ini rasanya mudah ya. Self-respect, self-esteem, self-confidence, self-assertion, self-reliance. Tapi ini menghidupkannya ya pelan-pelan, setahap demi setahap. Paling tidak semoga teman-teman sudah mampulah kalau sekedar self-respect dan self-esteem. Untuk self-esteem ini tinggal dicari keistimewaan-keistimewaan kita, biar teman-teman tidak merasa saya itu isinya kekurangan semua kok Pak, saya tidak ada lebihnya. Pasti ada. Bahkan kesehatan yang selama ini kita enyam itu ya kebanggaan tersendiri. Banyak orang yang sakit misalnya. Bahkan semangat kita untuk belajar malam hari ini misalnya, mau ikut ngaji, itu kan juga kelebihan. Banyak orang yang sudah tidak mau belajar lagi, merasa dia sudah pasti benar. Berarti alhamdulillah Pak ya, saya ini masih mau belajar. Itu kan sebentuk kebanggaan. Ternyata saya juga ada baiknya. Ini membangun self-esteem namanya. Kalau sudah begitu bisa self-confident, percaya diri. Saya yang sudah bolak-balik ikut ngaji filsafat, bisa lah kalau sekedar berpendapat, berkomentar misalnya. Ini namanya self-confidence. Alhamdulillah kalau bisa lanjut self-assertion dan self-reliance. Tapi untuk dua ini ya memang butuh proses. Jadi ini tahap-tahap ketika kita ingin melawan attitude pleaser. Jadi melawan perilaku yang hanya ingin menyenangkan orang lain. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ini kita sudah masuk ke tips-tips, strategi-strategi. Kalau ini strategi yang tadi saya sebut ya, kita kan sering benci dengan diri kita karena merasa kita ini kok mau saja diperalat orang lain. Yaitu mungkin salah kita sendiri. Maka ayo diatur sekarang, mulai ditata hidupnya agar tidak hanya jadi alat orang lain yang mau saja diperintah ini itu demi kesenangan orang lain. Yang pertama, penting dalam hidup kita untuk tahu batas kita yang jangan dilanggar. Batas itu bisa nilai, bisa tujuan, bisa keyakinan, bisa prioritas. Nah, ini disebut batas karena boleh kok kita membantu orang lain, menyenangkan orang lain, tapi jangan nabrak batas ini. Jangan sampai kita mengkhianati nilai-nilai yang sudah kita yakini. Jangan sampai kita membuang keyakinan kebenaran yang sudah kita miliki. Jangan sampai kita melanggar prioritas. Misalnya gara-gara kita ingin baik pada orang lain, kemudian misalnya kita korbankan kuliah kita, misalnya kuliah harusnya prioritas, kita korbankan keluarga kita misalnya. Ini tidak boleh, keluarga bagi saya prioritas. Ini namanya batas. Jadi hidup memang perlu kita tolong menolong, alhamdulillah bisa menyenangkan, menggembirakan orang, tapi jangan sampai nabrak batas. Nah, ini strategi agar kita tidak hanya jadi alatnya orang lain.
Yang kedua, seandainya yang harus kita lakukan untuk orang lain itu kita belum bisa ngukur ini nabrak batas saya atau tidak, ini melanggar prinsip atau nilai saya atau tidak, ya jangan kesusu diputuskan. Minta waktu, coba saya pertimbangkan dulu. Jadi kalau ada teman misalnya minta kita melakukan sesuatu, menyuruh kita agar melakukan, memenuhi kebutuhannya, menggembirakan dia dan lain sebagainya, ya kalau kita tidak yakin benar bahwa ini melanggar batas, melanggar prioritas dan lain sebagainya, ya minta waktu deh. Coba saya pikir dulu, saya pertimbangkan dulu permintaanmu. Nah ini lebih luas, biar kita ndak, wah karena teman saya iyakan sajalah, karena tetangga saya okekan saja, ya ndak. Kalau memang nanti setelah dipikir ndak cocok, ya ditolak. Kalau cocok bisa dilanjutkan. Kemudian batasi penawaran. Kalau memang bisa dan mungkin, ya kalian bisa nawar. Nawar itu misalnya dia mintanya 3 hari, mbok yo 1 hari atau 2 hari saja, biar sisa hari bisa saya manfaatkan untuk hal lain yang lebih penting misalnya. Ini namanya membatasi. Nah, sampean kan bisa juga melakukan itu, meskipun tidak sepenuhnya, nanti saya bantu deh sedikit-sedikit. Kalau saya terus yang melakukan nanti malah tidak mandiri misalnya. Ini namanya nawar. Biar kita tidak hanya diperalat, biar kita tidak hanya jadi alat yang menggembirakan dia, biar dia juga bisa mencari kegembiraannya sendiri. Nah, ini namanya kita beri penawaran-penawaran. Kemudian kalau memang sama sekali tidak cocok, kita tidak setuju dan tidak sesuai, latihanlah berkata tidak. Harus berani. Jadi, karena semakin kita tidak berani, tidak siap berkata tidak, kita akan semakin sulit untuk keluar dari jerat people pleaser tadi. Dan yang terakhir, agar kita tidak jadi alatnya orang lain, adalah sampaikan juga preferensi kita. Preferensi kita itu maksudnya keinginan kita. Sampaikan juga pendapat kita, sampaikan juga komentar kita. Oke, saya siap bantu kamu, tapi menurut saya bukankah yang lebih baik begini misalnya. Itu namanya preferensi. Tapi menurut saya cocoknya kan lebih enak begini. Itu namanya preferensi. Jadi bagaimana biar orang juga tahu bahwa kita ini bukan alat yang bisa dipakai ke sana kemari sesuka mereka. Kita juga punya prinsip, kita juga punya pendirian. Inilah cara kita agar tidak jadi alatnya orang lain. Makanya kalau diringkas tadi ya adanya di 5 prinsip ini. Yang pertama, identify your why, delay, delegate, communication, and practice saying no. Jadi yang pertama, kita harus punya nilai identify your why. Itu kita tahu argumennya, kita tahu dasarnya, mengapa kita melakukan itu, mengapa kita membantu teman, mengapa kita ingin membahagiakan dia, kita tahu alasannya. Kemudian delay itu kita pending sebentar untuk berpikir, untuk mempertimbangkan. Kalau mungkin delegate itu ya digarap bersama-sama, didelegasikan, jangan semuanya kita yang melakukan. Kemudian communication, wong kita ini manusia dengan manusia, kalau bisa dikomunikasikan mana yang paling baik yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir, practice saying no. Practice saying no itu latihan mengatakan tidak. Jadi ini kuncinya tadi, setelah kita rinci ya kuncinya 5 hal ini. Baik,
Ini waktunya sudah mau habis, saya loncat ke sini. Ini kalau kita ingin lebih mudah bebas dari jeratan people pleasure itu, mari kita pahami 5 kebenaran ini. Jadi ini 5 prinsip. Yang pertama apa? Mari kita ingat-ingat, even God can please everyone. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa membuat orang senang semuanya. Can please everyone itu membuat semua orang bersyukur, kan enggak? Banyak orang yang masih mengeluh, banyak orang yang masih sambat terus hidupnya. Sebanyak apapun rahmat Allah diberikan. Jadi prinsip pertama ini mungkin menyadarkan kita bahwa semangat kita, upaya kita untuk membahagiakan semua orang itu, kalau kita salah membaca, pasti nanti akhirnya jadi kecewa, karena sulit kita membahagiakan semua orang. Bahkan rahmat Tuhan yang sebesar itu, anugerah Tuhan yang sebesar itu pada semua orang, itu pun tidak semua orang bersyukur, tidak semua orang merasa senang. Masih sangat banyak orang yang mengeluh dalam hidup ini. Jadi tidak masalah kalau kita tidak mampu menyenangkan, membahagiakan semua orang. Yang kedua, I don't need anyone approval to be happy. Aku tidak membutuhkan persetujuan siapapun untuk bahagia. Jadi jangan sampai kita menggantungkan kebahagiaan kita pada persetujuan orang lain. Kalau dia gembira, baru aku bahagia. Kalau dia memuji aku, baru aku bahagia. Kalau dia mau berteman denganku terus, baru aku bahagia. Kalau kita memakai syarat-syarat seperti ini, kita akan sulit bahagia. Padahal bahagia itu bisa saat ini juga, sekarang juga. Ada sangat banyak alasan untuk kita berbahagia. Tapi seringkali kita malah mencari-cari alasan, mencari-cari syarat untuk bahagia. Yaitu bahasa saya tadi ya, kesalahan kita membaca. Jadi kita menganggap bahagia itu syaratnya ini itu. Bahagia itu syaratnya kita mau bahagia sekarang, kita bahagia. Ini yang kedua. Yang ketiga, mari kita ingat-ingat, what seems so important is only temporary. Apa yang kelihatannya sangat penting itu sifatnya hanya sementara. Jadi dalam hidup ini kan kita pedomannya kan, ini penting loh saya lakukan makanya, ini penting loh saya jalankan makanya. Ingat-ingatlah, apa yang kita anggap penting itu selalu sifatnya sementara. Bisa saja yang hari ini sangat penting, besok tidak penting lagi. Bahkan yang kita anggap, wah ini harus ini, kalau yang tidak begini tercela, yang ini mesti terpuji, bisa jadi tidak. Dulu misalnya zaman sebelum pandemi misalnya, kita itu kalau sholat jamaah tidak rapat, itu dimarah-marahi sama imamnya, karena tidak utama, jamaah itu ya lurus rapat. Nah ini kan seolah-olah ini mutlak, harus selalu begini. Tapi begitu datang pandemi kemarin, malah disuruh jarang. Jamaah harus mengambil jarak, jangan terlalu rapat. Loh ini kan prinsip yang kemarin sangat penting, sangat utama, bisa berubah drastis. What seems so important is only temporary. Apapun itu, selama masih bersentuhan dengan dunia ini, maka teman-teman jangan dihabiskan semua energinya untuk sesuatu yang kita anggap penting hari ini. Ya termasuk dalam hal people pleasure tadi. Nah yang keempat, ini menarik, lain waktu akan kita bahas. Sebenarnya bagi kita
ada yang lebih penting untuk disenangkan. Disenangkan itu kan dicari ridhonya. People pleaser itu kan kita mengejar ridhonya manusia. Ada yang lebih hakiki yang harusnya kita kejar. Kalau kita hanya mengejar ridhonya manusia, kita akan banyak tertipu, banyak kecewa. Satu-satunya fokus yang harus kita kejar adalah ridhonya Tuhan. Jadi jangan hanya people pleaser, tapi mari kita kejar God pleaser. Jadi keridhoan Tuhan pada kita. Itu nanti ada kaitannya, ada penjelasannya panjang. Mungkin di sesi yang lain kita bahas seperti apa God pleaser, mencari, mengejar ridhonya Allah, ridhonya Tuhan gitu. Dan secara esensial, efek ketika kita mengejar ridhonya Tuhan itu pasti juga melewati kegembiraan, kebahagiaan, keridhoan sesama. Nah, ini prinsip yang keempat. Jadi biar kita tidak terpaku terus ingin mengejar pujian dan kesenangan orang atas kita, mari kita geser orientasi ke Tuhan. Nah, yang terakhir, kebenaran yang mungkin akan membuat kita terbebaskan adalah God save me to be me, not someone else. Tuhan menciptakan kita dengan segala karakter dan keunikan kita, ya biar kita menjadi diri kita, bukan menjadi orang lain. Kalau kita punya karakter people pleaser tadi, itu kan kita mengikuti karakternya orang lain. Seperti saya jelaskan di depan tadi, manusia yang tenggelam dalam kerumunan, tidak otentik jadi diri kita sendiri. Padahal Allah menciptakan manusia secara berbeda-beda dengan karakternya masing-masing. Itu ya tentunya untuk hidup dengan itu, sebagaimana God save me, Tuhan membentukku. Tidak untuk kita pasrahkan hidup kita pada orang lain, sehingga kita hidup demi orang lain. Kita hidupnya tentu saja harusnya ya sesuai dengan keridhaan, keinginan Tuhan. Berarti sesuai dengan bentuk karakter yang diwujudkan oleh Tuhan dalam diri kita. Nah, inilah 5 kebenaran yang kalau ada waktu teman-teman silahkan direnungi, karena ini mungkin bisa membebaskan kita dari jeratan-jeratan people pleaser tadi. Baik, kalau ini mungkin sesi malam hari ini kita tutup dengan quotes ini. Ini quotes dari Dr. Seuss. Dr. Seuss itu penulis kartunis dari Amerika. Kata dia, "You have brain in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose. You are on your own, and you know what you know. And you are the one who will decide where to go." Kalian masing-masing itu punya otak sendiri-sendiri di kepala, punya kaki sendiri-sendiri di sepatu kalian. Kalian bisa mengarahkan hidupmu kemanapun kalian mau. Kalian itu mau jadi orang baik ya bisa, mau jadi orang jelek ya bisa. You are on your own. Kalian adalah penguasa nasib kalian sendiri. Kalian tahu apa yang sudah kalian tahu. Dan kalianlah harusnya yang satu-satunya menentukan kemana kalian harus pergi, apa yang bisa kalian lakukan dan akan kalian lakukan. Jadi quotes ini menegaskan bagi kita bahwa yuk kita ini sendiri-sendiri,
punya kualitas kualifikasi sendiri-sendiri. Mari memilih, menentukan hidup kita masing-masing. Kalau dalam agama, dalam Al-Quran ada ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi setiap orang membawa bebannya sendiri-sendiri. Jadi kita nanti oleh Allah dihisab ya sendiri-sendiri. Dihitung amal baik kita sendiri-sendiri. Maka mari kita putuskan sendiri hidup kita. Bahwa kita merujuk orang lain, mengambil referensi orang lain, pikiran orang tidak masalah, tapi keputusan hidup harus tetap di tangan kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan, sepenuhnya harus jadi keputusan kita, karena nanti kitalah yang diminta bertanggung jawab. Jangan sampai kita hanya ikut, hanya manut orang lain, dan ternyata keliru, dan besok kita harus mempertanggungjawabkan itu. Wah, itu malang sekali kita kalau seperti itu. Tapi mari kita putuskan sendiri hidup kita, karena kita nanti akan dituntut pertanggungjawaban sendiri. Oke, baik. Saya kira itu dulu materi kita untuk malam hari ini di tema people pleaser. Paling tidak teman-teman dapat bahan refleksi untuk mengukur diri kita masing-masing. Semoga tidak ada yang mengorbankan kediriannya, mengorbankan kemanusiaannya hanya untuk kegembiraan, hanya untuk pujian, hanya untuk follow, hanya untuk jempol dan like dari orang lain. Kita hidup secara lebih bertanggung jawab, karena nanti kita juga akan diminta pertanggungjawaban sendiri. Baik teman-teman, untuk malam hari ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak pertanyaan juga yang ingin teman-teman tanyakan. Boleh nanti ngontak takmirnya gimana cara mengumpulkan pertanyaannya. Nanti kita seleksi di akhir bulan yang sama-sama kita jadikan satu, kita jawab bareng-bareng. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.